Assalamualaikum semuanya, selamat datang kembali ke channel YouTube Mama Yumi. Di video kali ini aku mau membagikan resep membuat risol isi rogut ayam, anti robek, anti gagal, dan hasilnya itu bakalan cantik banget. Untuk rasanya pasti enak banget. Sebelum ke cara membuatnya, jangan lupa dukung terus channel ini ya dengan cara di subscribe, like, komen, dan share. Tekan juga tombol lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video berikutnya. Step pertama di sini aku mau membuat isian rogut ayam sayurnya dulu ya. Panaskan pan atau wajan, pastikan bersih ya teman-teman. Kemudian panaskan 5 sendok makan minyak goreng. Kemudian tumis 5 siung bawang merah yang udah dicincang kasar seperti ini. Tumis juga 3 siung bawang putih, ini juga sudah dicincang kasar ya. Tumis bawang merah dan bawang putihnya ini sampai layu dan harum. Setelah layu dan harum, kemudian masukkan 500 gram daging ayam yang sudah dicincang kasar seperti ini. Ini aku menggunakan dada ayam fillet ya teman-teman. Dan kalau teman-teman mau daging ayamnya ini di blender atau di chopper itu juga boleh ya. Masak daging ayamnya ini sampai berubah warna putih pucat. Setelah putih pucat seperti ini, kemudian kita pinggirin dulu sebentar. Setelah itu masukkan 1 sendok makan margarin, atau kalau teman-teman mau pakai butter itu lebih bagus ya. Karena di sini aku nggak punya butter, jadi aku pakai margarin aja. Lalu kemudian masukkan 4 sendok makan tepung terigu. Setelah itu kita masak tepung terigunya ini sampai benar-benar matang ya. Setelah benar-benar matang baru kita campur dengan ayamnya. Kemudian tambahkan 250 ml susu UHT full cream. Kemudian tambahkan juga 800 ml air putih. Kalau teman-teman mau menggunakan full susu UHT full cream itu juga boleh ya. Dan kalau teman-teman mau menggunakan air putih saja itu juga boleh. Tetapi untuk rasanya pasti nanti berbeda ya teman-teman. Setelah susu dan airnya masuk, kemudian masukkan wortel yang sudah dipotong-potong dadu seperti ini. Ini dari 1 buah wortel ya. Masukkan juga kentang yang sudah dipotong-potong dadu juga seperti ini. Ini aku menggunakan 500 gram kentang. Kemudian untuk seasoningnya di sini aku tambahkan 1 bungkus lada bubuk, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, dan 1 sendok teh gula pasir. Lalu kemudian ini kita aduk sampai bumbunya tercampur merata. Lalu kita masak sampai rogut ayamnya dan wortelnya ini benar-benar mateng ya. Setelah rogut ayamnya ini mengental dan wortel sama kentangnya ini juga sudah matang, kemudian masukkan 2 batang daun bawang yang sudah dipotong-potong seperti ini. Lalu masak daun bawangnya ini sampai layu aja ya teman-teman. Lalu kemudian setelah daun bawangnya ini layu, di sini aku juga mau menambahkan 5 lembar keju slice mozzarella. Buat teman-teman yang gak suka keju mozzarella, ini boleh di skip ya. Setelah keju mozzarellanya ini masuk, kemudian kita masak lagi sekitar 3 menit sampai mozzarellanya ini meleleh ya. Jangan lupa sambil terus kita aduk seperti ini. Nah, untuk tekstur rogut ayamnya ini lebih kental dan untuk rasanya juga lebih creamy ya teman-teman. Setelah keju mozzarellanya ini meleleh, langsung aja kita angkat. Kemudian kita pindahkan ke dalam wadah lalu kita dinginkan ya. Dan jangan lupa dites rasanya juga ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke step yang kedua, yaitu membuat kulit risol. Siapkan wadah yang lumayan besar dan bersih. Kemudian masukkan 750 gram tepung terigu protein sedang. Masukkan juga 5 sendok makan tepung tapioka. Lalu kemudian tambahkan 1 sendok teh garam. Setelah itu kita aduk tepung terigunya ini sampai tercampur merata. Setelah tercampur merata, kemudian masukkan 1200 ml air putih. Ini masukinnya bertahap ya teman-teman. Kemudian kita aduk-aduk sebentar. Setelah itu kita masukkan lagi sisa air putihnya ya. Lalu kemudian kita aduk kembali. Setelah
Setelah itu masukkan juga 4 sendok makan minyak goreng. Maaf ya teman-teman, pas menuangkan minyak gorengnya ini ternyata nggak ketek. Kemudian masukkan juga 1 butir telur ayam utuh. Setelah itu kita aduk kembali sampai semuanya tercampur merata ya. Nah, karena di sini tepung terigunya itu masih banyak yang bergerindil, jadi mau aku saring terlebih dahulu. Setelah selesai disaring, untuk tekstur adonan kulit risolnya ini seperti ini ya teman-teman, tidak kental tetapi cenderung ke encer. Aku bikin cenderung ke encer supaya kulit risolnya itu nanti lebih tipis ya. Kemudian adonan kulit risolnya ini kita tutup menggunakan kain lap yang bersih, lalu kita diamkan sekitar 30 menit supaya adonan kulit risolnya itu nanti lebih set atau lebih ngaret gitu loh teman-teman. Setelah 30 menit ini adonan kulit risolnya siap untuk kita gunakan ya. Siapkan sekitar 5 sendok makan minyak goreng dan 2 lembar tisu. Ini untuk mengoles teflonnya sebelum ngedadar kulit risolnya ya. Kemudian panaskan teflon lalu oles menggunakan minyak goreng. Olesnya itu tipis-tipis aja ya. Lalu kemudian langsung kita dadar kulit risolnya. Ambil 1 sendok sayur adonan kulit risol, lalu kemudian kita tuang ke dalam teflonnya. Lalu teflonnya ini langsung kita putar. Nah, nanti jadinya seperti ini ya teman-teman. Oh ya, sebelum ngedadar kulit risolnya pastikan teflonnya itu panasnya sedang ya teman-teman. Jadi teflonnya itu jangan terlalu panas, dan pastikan pas memasak kulit risolnya itu kulit risolnya harus benar-benar mateng ya, supaya kulit risolnya itu nanti hasilnya tidak mudah robek dan tidak mudah rusak. Dan yang terpenting kalau nanti udah diisi pas digoreng risolnya itu tidak bocor ya. Nah, ini hasil kulit risolnya, tipis, lentur dan gak mudah robek. Pokoknya ini bagus banget ya teman-teman. Nah, ini kulit risolnya udah selesai semua didadar. Hasilnya itu beneran cantik-cantik banget dan mulus-mulus banget. Ini aku tekan-tekan seperti ini, terus aku goyang-goyangkan juga. Alhamdulillah ini tuh gak ada yang retak ataupun robek ya. Kemudian langsung aja yuk kita isi risolnya. Siapkan isian rogut ayam yang tadi. Ini rogut ayamnya sudah dingin ya. Lalu kemudian ambil 1 lembar kulit risolnya. Untuk bagian yang berpori itu di bawah dan untuk bagian yang mulus itu di atas ya, jangan sampai terbalik. Setelah itu ambil 1 sendok makan isian rogut ayamnya, kemudian letakkan di atas kulit risolnya ya. Kemudian kita lipat kulit risolnya di bagian kanan dan kirinya seperti ini. Setelah itu kita gulung perlahan-lahan ya teman-teman. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Ini cantik banget, mulus dan gak robek. Buat teman-teman yang baru pertama kali mau bikin kulit risol atau mau bikin risol, ikutin step by stepnya supaya nanti hasilnya itu bener-bener cantik dan gak robek ya. Kita ulangi sekali lagi ya teman-teman. Ambil 1 lembar kulit risol, pastikan yang berpori itu di bawah dan yang mulus itu di atas. Kemudian ambil 1 sendok makan rogut ayam, lalu letakkan di atas kulit risolnya. Kemudian lipat kulit risolnya yang di bagian kanan dan kirinya. Setelah itu kita gulung risolnya ini perlahan-lahan ya. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Lakukan kembali sampai semua kulit risolnya ini habis ya. Ini udah selesai semua. Teman-teman bisa lihat ya, ini tuh hasilnya beneran mulus banget, cantik banget dan gak ada yang robek. Nah, kalau teman-teman nemuin ada yang robek seperti ini bisa kita tambal ya. Caranya gunakan tepung terigu dan air yang sudah dilarutkan, kemudian kita tuang ke dalam teflonnya, lalu kita tempel bagian risolnya yang robek tadi, lalu kita tekan sebentar, tapi jangan ditekan banget ya teman-teman, pelan-pelan aja. Nah, kemudian disesuaikan, ditekan-tekan seperti ini sampai tertutup rapat dan rapi. Setelah itu risolnya mau aku baluri
baluri menggunakan tepung panir ya. Siapkan wadah yang bersih, kemudian masukkan 10 sendok makan tepung terigu protein sedang, lalu tambahkan 400 ml air putih. Lalu kita aduk tepung terigu dan airnya ini sampai benar-benar tercampur merata ya. Nah, tekstur adonannya ini seperti ini ya teman-teman. Ini tidak kental, cenderung encer. Lalu kemudian siapkan 500 gram tepung panir, lalu ambil 1 pieces risol, kemudian kita masukkan ke dalam adonan tepung basah, kemudian kita masukkan ke dalam tepung panir ya. Pastikan tangan kiri dan tangan kanan jangan saling bersentuhan. Setelah risolnya terbalur dengan tepung panir, kemudian kita masukkan kembali ke dalam adonan basah, lalu kita lumuri lagi dengan tepung panir ya. Jadi di sini aku melumuri risolnya itu 2 kali ya teman-teman, supaya hasil kulit risolnya itu nanti lebih crispy dan tidak mudah bocor ya. Nah, setelah selesai semuanya dibaluri menggunakan tepung panir, ini risolnya kita diamkan dulu di dalam kulkas selama 1 jam atau kurang lebih 1 malam ya, supaya tepung panirnya itu lebih menempel ya teman-teman. Nah, setelah 1 malam risolnya ini didiamkan di dalam kulkas, lalu kemudian risolnya ini siap untuk digoreng ya. Panaskan secukupnya minyak goreng, usahakan minyaknya ini agak banyak ya teman-teman, dan goreng risolnya sampai tenggelam supaya matangnya bisa langsung merata ya. Dan goreng risolnya ini jangan terlalu lama di api yang sedang cenderung besar. Goreng sampai tepung panirnya atau kulitnya itu berubah warna agak sedikit kecoklatan, karena kulit risol dan isian rogutnya itu sudah matang ya teman-teman. Jadi di sini kita cukup mematangkan kulit risol di bagian luarnya aja ya, karena kalau risol digoreng terlalu lama dia itu akan mudah bocor dan retak ya. Dan kalau sudah berubah warna kecoklatan, kemudian langsung aja kita angkat dan kita tiriskan. Nah, ini yang udah mateng ya teman-teman. Kemudian ini mau aku potong. Oh iya teman-teman, sebelum menggoreng risol yang berikutnya jangan lupa tepung panirnya itu disaring terlebih dahulu ya. Nah, ini teman-teman isiannya itu kelihatan banyak, creamy dan lembut ya. Langsung aja mau aku cicip. Beneran teman-teman, Masya Allah, ini tuh rasanya enak banget, gurihnya itu terasa banget, dan ayamnya juga terasa banget loh teman-teman. Dan untuk teman-teman yang mau ini untuk ide jualan, ini rekomen banget ya. Bisa dijual dengan harga 2.500 sampai 3.500 ya, disesuaikan dengan harga bahan-bahan di tempat kalian masing-masing. Kalau untuk dijual ini bisa di packing menggunakan plastik OPP seperti ini, karena aku tidak punya plastik OPP ukuran 10x10. Jadi di sini aku menggunakan plastik OPP 10x25 ya teman-teman. Sebenarnya ini kebesaran tapi nggak apa-apa ya. Kemudian langsung aja kita rekatkan. Dan untuk plastik yang di bagian sampingnya ini kan kelebihan ya teman-teman. Ini bisa diisolasi menggunakan isolasi plastik. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Dan di bagian tengahnya bisa diberi stiker jualan teman-teman ya. Nah, kemudian ini juga bisa dibungkus menggunakan mika seperti ini ya, supaya harga jualnya itu bisa lebih tinggi ya teman-teman, dan tampilannya itu juga terlihat lebih cantik ya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Semoga video kali ini bermanfaat ya. Selamat mencoba dan sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.